Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan presentasikan studi tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Eco-Cottage di Nusa Penida, yaitu potensi wisata, minimnya akomodasi wisata, mahalnya tarif akomodasi wisata, pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan, serta arsitektur tradisional yang mulai ditinggalkan. Kemudian untuk pengertian judul, perencanaan dan perancangan eco-cottage di Nusa Penida adalah suatu proses merencanakan atau merancang suatu hunian yang terjangkau dan ramah lingkungan, yang tujuannya untuk meningkatkan pariwisata, meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di Nusa Penida. Kemudian untuk lokasinya di sini di Desa Ped, yang mana Desa Ped merupakan salah satu daerah pesisir di Nusa Penida. Kemudian untuk konsep dasar di sini yang diterapkan adalah nature, di mana pada perancangan nanti memperhatikan 3 aspek utama, yaitu pemilihan material yang ramah lingkungan, material recycle, dan pemilihan warna yang tepat. Kemudian untuk tema rancangan yang dipilih yaitu eco-arsitektur, di mana aspek-aspek yang akan diperhatikan yaitu holistik, hemat energi, ramah lingkungan, serta tanggap terhadap iklim. Kemudian untuk besaran ruang, di sini total besaran ruang dalam perancangan eco-cottage ini yaitu sebesar 4.232,89 meter persegi. Untuk kebutuhan luasan site ini berdasarkan perhitungan site yang dibutuhkan seluas 0,89 hektar area dengan KDB sebesar 40%. Nah, pada perancangannya nanti luas site yang digunakan itu sebesar 1 hektar. Tujuannya untuk dapat memperbanyak area-area hijau yang berkaitan dengan judul yaitu eco-cottage. Kemudian untuk kelompok ruang di sini pada ruang utama yaitu berupa cottage dengan berbagai tipenya. Kemudian pada ruang penunjang itu ada spa, restoran, swimming pool, dan souvenir shop. Kemudian pada ruang service itu ada pengelola, money changer, dan office. Kemudian ini merupakan analisa tapak dari site di Desa Ped. Pada site ini view positif berada pada utara site yang merupakan view pantai dan Gunung Agung. Kemudian view negatifnya ada di sebelah barat, yang mana pada sebelah barat ini merupakan permukiman warga. Kemudian untuk kebisingan tertinggi berada di utara site, yang mana pada utara site ini merupakan jalan akses utama pada site ini. Konsep zoning site. Jadi penentuan konsep zoning site ini ditentukan berdasarkan analisa kebisingan site. Dalam pembagian zoning ini nantinya akan dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona utama, penunjang, dan service. Zona utama akan diletakkan pada bagian site yang mempunyai tingkat kebisingan yang paling rendah. Kemudian zona penunjang akan diletakkan di antara zona utama dan zona service. Kemudian untuk zona service di sini akan diletakkan pada bagian site yang mempunyai tingkat kebisingan yang paling tinggi, yang dimana pada site ini kebisingan tertinggi berada pada utara site yang merupakan akses jalan utama. Konsep zoning ruang. Jadi konsep zoning ruang di sini berfungsi untuk mengetahui ruang-ruang apa saja yang terdapat pada satu masa bangunan. Kemudian untuk penentuannya itu ditentukan berdasarkan fungsi ruang dan kebutuhan ruang yang sebelumnya sudah ditentukan. Untuk zoning ruang ini dapat dilihat pada output yang sudah tertera. Konsep tata letak entrance. Jadi berdasarkan analisa, entrance-nya nanti diletakkan pada utara barat site. Kenapa diletakkan di sini? Karena kedatangan para pengunjung sebagian besar berasal dari arah ini, sehingga nantinya penempatan entrance mudah ditemukan oleh pengunjung. Untuk bentuk entrance di sini sedikit mengadopsi arsitektur lokal, terutama pada atapnya. Kemudian material, untuk material di sini menggunakan material-material yang mudah didapat di sini seperti alang-alang, kayu, dan batu pada dinding entrance. Konsep pola massa. Jadi berdasarkan analisa, konsep pola massa yang digunakan adalah pola massa linier, di mana pola massa ini dirasa cocok untuk fungsi bangunan akomodasi, terlebih lagi dengan fungsi bangunan yang mempunyai massa yang banyak dengan
luas site yang tidak cukup luas, sehingga pemanfaatan site di sini cukup maksimal dengan penggunaan pola massa seperti ini. Konsep bentuk massa. Jadi pada cottage ini nantinya akan menerapkan bentuk massa persegi dan persegi panjang. Kenapa bentuk ini dipilih? Karena sangat memudahkan sirkulasi dan penempatan ruang-ruang sesuai fungsinya. Jadi nantinya sirkulasi yang dihasilkan akan sangat efisien pada cottage ini. Konsep orientasi massa. Jadi massa-massa pada cottage ini akan diarahkan ke arah utara site, di mana pada utara site ini merupakan view pantai dan Gunung Agung, sehingga nantinya dapat memaksimalkan view ke dalam site dan dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung yang datang ke sini. Konsep sirkulasi. Jadi nantinya sirkulasi pada cottage ini akan dibagi menjadi 3 berdasarkan sivitas dan aktivitas yang berlangsung. Ada sirkulasi kendaraan, sirkulasi pengelola, dan sirkulasi pengunjung. Pembagian 3 sirkulasi ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dalam beraktivitas pada cottage ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada output yang sudah ditampilkan. Konsep ruang luar. Ruang luar atau area terbuka pada cottage ini nantinya akan sangat dimaksimalkan untuk mempertegas tema yang diusung, yaitu eco-arsitektur. Adapun komponen ruang luar pada cottage ini yaitu softscape, hardscape, waterscape, dan side furniture. Untuk softscape di sini ada pohon kamboja, ketapang kencana, palem sadeng, pohon terem besi, rumput peking, pisang kodok, pisang kipas, bunga rosemary. Kemudian untuk hardscape-nya ada paving grass block, ada cobblestone, ada concrete, dan full deck. Kemudian untuk waterscape dan side furniture-nya ada pond, tempat sampah, dan lampu taman. Untuk perletakan softscape, hardscape, dan waterscape side furniture-nya ini dapat dilihat pada output yang sudah ditampilkan. Konsep ruang dalam. Sampel yang digunakan di sini adalah interior cottage. Jadi pada bagian plafon di sini menggunakan atap expose, kemudian pada bagian dinding di sini memadukan cat warna putih, tempelan kayu recycle serta grill kayu. Kemudian pada lantainya menggunakan lantai parket. Untuk penghawaan sini penghawaan buatannya menggunakan AC split, kemudian penghawaan alaminya melalui bukaan pintu pada depan cottage. Untuk lightingnya di sini menggunakan lampu gantung. Kesan yang ingin sampaikan sini adalah natural berkaitan dengan konsep dasarnya. Kemudian penggunaan kayu recycle di sini penerapan daripada temanya yaitu eco-arsitektur. Konsep fasad. Konsep fasad pada cottage ini mengadopsi arsitektur tradisional Nusa Penida, terutama pada elemen atapnya. Kemudian untuk penggunaan material di sini menggunakan material yang terkesan natural seperti alang-alang, penggunaan dinding kayu, dan penggunaan bukaan yang cukup lebar untuk memaksimalkan pencahayaan ke dalam ruangan. Kemudian penggunaan grill pada atap untuk memaksimalkan penghawaan ke dalam ruangan. Konsep struktur. Untuk substruktur nantinya akan menggunakan 2 jenis fondasi, yaitu fondasi menerus dan footplug. Fondasi menerus nantinya digunakan pada bangunan yang terdiri dari 1 lantai. Kemudian fondasi footplug akan digunakan pada bangunan yang memiliki lantai lebih dari 1. Kemudian untuk superstrukturnya sendiri ini menggunakan struktur konvensional, yaitu struktur rangka, kolom, dan balok. Ini pada bagian bangunan yang mempunyai lantai lebih dari 1. Kemudian untuk upper strukturnya sendiri di sini nantinya akan menggunakan rangka atap kayu, karena cottage yang direncanakan nantinya akan menggunakan sistem atap expose. Kemudian untuk modul grid bangunan di sini menggunakan grid 360. Kemudian untuk modul grid perencanaan site di sini menggunakan modul 720. Peta lokasi. Lokasi site Eco Cottage ini berlokasi di Desa Pet, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Bali. Block plan. Berikut merupakan block plan penempatan masa-masa pada Eco Cottage yang dirancang di Nusa Penida. Zoning. Jadi zoning pada Eco Cottage ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada zona service, zona penunjang, dan zona utama. Berikut ini merupakan site plan daripada Eco Cottage yang dirancang. Layout plan. Pada zona service ini digunakan untuk bangunan lobi, pengelola, area parkir, kantin staff, pura, dan entrance. Kemudian pada zona penunjang di sini digunakan untuk restoran,
shower area, kolam renang, dan spa. Dan untuk pada zona utama di sini khusus dimanfaatkan untuk cottage-nya yang terdiri dari 3 tipe, yaitu standar, deluxe, dan suite tipe. Kemudian untuk alur sirkulasinya, untuk pengunjung yang menginap di sini bisa datang langsung mendaftar ke lobi, kemudian bisa langsung beristirahat ke cottage atau menikmati fasilitas penunjang yang ada. Kemudian untuk pengunjung yang tidak menginap di sini datang, kemudian registrasi di lobi, kemudian bisa langsung menikmati fasilitas penunjang yang ada seperti restoran, kolam maupun spa. Tampak depan bisa dilihat di sini pada atap menggunakan atap alang-alang, kemudian bukaan yang dibuat cukup lebar untuk memaksimalkan pencahayaan, dan dindingnya di sini menggunakan dinding kayu. Tampak samping bisa dilihat pada bagian atap di sini disisipkan grill yang berfungsi untuk memberikan celah udara masuk ke dalam ruangan sehingga di dalam ruangan itu tidak terasa panas. Potongan baby side. Jadi pada potongan baby side ini pas mengena pada transit bagian utama cottage-nya. Kemudian sebagai informasi di sini leveling dari 00 ke transit tertinggi itu berjarak 15 meter. Potongan AA. Terlihat di sini pondasi yang digunakan itu pondasi batu kali, kemudian dindingnya itu menggunakan papan kayu. Dan kemudian untuk rangka atap di sini menggunakan kayu dengan penutup atap alang-alang. Denah cottage standar. Pada cottage standar ini terdiri dari bedroom, teras, living, entry, dining, dan bathroom. Untuk aksesnya sendiri bisa diakses dari teras langsung menuju ke bedroom atau dari teras bisa langsung menuju ke living. Tampak depan bisa dilihat di sini pada atap menggunakan atap alang-alang, kemudian bukaan yang dibuat cukup lebar untuk memaksimalkan pencahayaan, dan dindingnya di sini menggunakan dinding kayu. Tampak samping bisa dilihat pada bagian atap di sini disisipkan grill yang berfungsi untuk memberikan celah udara masuk ke dalam ruangan sehingga di dalam ruangan itu tidak terasa panas. Potongan untuk pondasi di sini menggunakan pondasi batu kali dan foot plat. Kemudian untuk struktur kolom baloknya di sini menggunakan beton yang dilapisi dengan kayu. Kemudian untuk dinding di sini menggunakan kayu, dan untuk tangga yang dipilih di sini stainless steel karena dapat memaksimalkan fungsi ruang. Selain itu juga untuk mencegah pengkaratan karena lokasinya berada di pantai. Kemudian untuk rangka atap di sini juga menggunakan kayu dengan penutup atap alang-alang. Dan berikut ini merupakan aksonometri dari cottage tipe suite-nya. Ada aksonometri arsitektural, ada aksonometri utilitas, dan aksonometri strukturnya.